salah satu pejabat yang ada di organisasi tersebut menyampaikan bahwasanya Marcel telah menerima sebuah teguran. Artinya teguran atas sertifikat yang diduplikasi dengan menggunakan nama yang bukan sebenarnya, yaitu dengan menggunakan nama panggung. Ini kan sebenarnya bukan, jadinya apa ya? Ya lucu lah. Nah itu juga yang kita tegur. Jadi dia ternyata pas kita tanya kok di media keluar nama Marcel Radifal. Ternyata itu hasil editan dia untuk nutupin nama aslinya doang. Gitu. Itu sempat kita tegur, ya itu nggak boleh begitu. Kalau mau jangan diganti sama Marcel Radifal, ditutup aja sekalian. Itu kan fitnah lagi, aneh, sumpah dah. Kalau Mbah Garingnya saya nggak kenal ya, nggak kenal. Kalau Bang Awe itu teman lama saya pikir orangnya bener. Saya anggap tadinya teman baik loh, saya anggap sahabat sendiri. Tiba-tiba entah apa kesalahan saya atau apa yang ngebuat dia berubah tuh. Tiba-tiba dia buat video isinya fitnahan saya semua. Ya selesaiin aja dulu statement saya gitu kan. Ini aja juga Marcel juga udah kurang tampil ya, entah kenapa gitu ya. Artinya saya juga nggak tahu gitu. Klarifikasi yang dari satu video saja belum selesai, ngapain saya bongkar dengan yang lain? Perseteruan polemik Marcel Radifal dengan para seterunya nampaknya hingga kini masih terus bergulir panas. Konflik yang semakin memanas terlebih mengenai keabsahan sertifikat keilmuan yang dimiliki oleh Marcel, rupa-rupanya hingga kini masih menjadi tanda tanya besar. Hal itu makin memanas ketika salah satu praktisi spiritual hingga dewan pengurus lembaga terkait menyatakan bahwa sertifikat yang sering diperlihatkan oleh Marcel ternyata tidak didapat dengan cara yang legal. Merasa tersudut dengan segala tudingan bahkan fitnahan yang dialamatkan kepada dirinya hingga membangun citra yang buruk di masyarakat atas niat tulusnya memberikan sebuah edukasi akan trik perdukunan, Marcel Radifal pun akhirnya berniat untuk segera melaporkan sederet oknum yang telah menyerang kehormatan dirinya. Belum usai dengan Gus Samsudin bahkan sampai menyeret sederet nama para praktisi dunia gaib, perseteruan Marcel dengan Rara si pawang hujan sepertinya masih jauh dari kata meredam. Lantas, seperti apakah penjelasan Marcel Radifal si pesulap merah yang kian hari kian merasa tersudutkan? Dan seperti apa pula sindiran dari para seterunya yang kini melihat Marcel mulai terlihat diam dengan fakta-fakta yang kini mulai terungkap? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Nama Marcel Radifal atau yang kerap disebut dengan pesulap merah belakangan ini memang tidak pernah luput dari berbagai pemberitaan publik. Terlebih kontroversi terkait sertifikat keilmuan yang dimiliki nyatanya hingga kini masih menjadi perbincangan hangat. Polemik tersebut pun semakin memanas ketika Ferdian yang saat ini menjadi salah satu dewan pengurus di salah satu kelembagaan ilmu hipnotis di Indonesia itu mengaku telah menegur sang pesulap merah atas dasar telah membuat sertifikat palsu atas nama Marcel Radifal yang selalu ia pamerkan dalam setiap pertunjukannya. Tidak menepis teguran dari sang hipnoterapi, Marcel rupanya mengakui dan memberikan alasan mengapa dirinya melakukan hal tersebut. Perseteruan pun menjadi semakin sengit ketika praktisi spiritual seperti Mbah Gareng yang sedari awal kemunculannya turut menggembar-gemborkan perihal keaslian sertifikat tersebut. Seakan mengetahui banyak cerita hingga seluk-beluk cerita di masa lalu Marcel. Lalu seperti apakah Mbah Gareng menanggapi respon Marcel yang terang-terangan sudah mendapatkan teguran keras dari lembaga yang mengeluarkan sertifikat tersebut? Sertifikasi ini saya melihat apa ya, Marcel ini akhirnya
seperti orang yang malu-malu gitu ya. Mungkin Marcel ini agak-agak sedikit malu-malu, mungkin nggak berani berstatement dan juga sebagainya. Bahwasanya yang disampaikan oleh Marcel ini selama ini kan adalah sertifikat tersebut adalah asli. Sedangkan banyak video ataupun ada video yang beredar juga bahwasanya dari salah satu pejabat yang ada di organisasi tersebut menyampaikan bahwasanya Marcel telah menerima sebuah teguran. Artinya teguran atas sertifikat yang diduplikasi dengan menggunakan nama yang bukan sebenarnya, yaitu dengan menggunakan nama panggung. Ini kan sebenarnya bukan, jadinya apa ya? Ya lucu lah. Kemudian dari pihak lembaga juga sudah melakukan peneguran terhadap yang bersangkutan karena video tersebut ataupun di dalam video tersebut gitu ya, sertifikatnya itu diubah, diduplikasi. Ini kan lucu nih gitu. Harusnya Marcel juga bisa menyampaikan itu gitu loh. Tapi nggak apa-apa sih kalau mungkin menurut saya Marcel ini mau menunjukkan sebuah kedunguan gitu kan secara publik gitu ya. Artinya ya biar aja yang menilai publik sendiri gitu. Publik di sini kan bukan netizen aja. Netizen di sini kan pastinya biarin aja orang mengira saya pansos, dan juga dia Marcel juga menganggap saya orang pengangguran. Tapi kenapa orang pengangguran seperti saya ini justru malah membuat Marcel sendiri menjadi blunder? Saya belajar langsung datang ke seminarnya Pak Yan Nurindra, belajar dari Reiki pertama, Reiki kedua, Reiki ketiga, Reiki Master gitu. Jadi kalau misalkan palsu, mana buktinya? Yang gua tahu, iya betul dia murid langsungnya Yan Nurindra, tapi bukan di IBH-nya. Itu yang gua tahu. Di Reiki Asia. Reiki Asia itu memang yang buat dulu ya Pak almarhum Yan Nurindra. Itu Marcel langsung muridnya Yan Nurindra di Reiki Asianya. Sementara IBH dulu kan presidennya, pendirinya juga salah satu pendirinya almarhum Yan Nurindra. Nah, IBH itu khusus buat mengajarkan hipnosis hipnoterapi. Nah, Marcel murid Yan Nurindra di Reiki-nya iya, Reiki Asia. Setelah di track dicari tahu ternyata memang Marcel betul memiliki sertifikasi IBH, tapi nggak langsung dari Yan Nurindra, tapi dari trainer-trainer di bawah Yan Nurindra, di bawah gue juga sebetulnya. Jadi kalau dulu gue pengurus pusat di IBH, tapi sekarang gue udah pindah, udah nggak secara langsung ngurus IBH, tapi ada organisasi di atasnya IBH. Prahipti. Sekarang gue di Prahipti itu sebagai ketua dewan pengawas. Nah, IBH itu di bawah Prahipti. Dulu tahun 2005 sampai 2016-an lah ya. Itu gue masih jadi pengurus IBH. Sekarang gue dipindahin di yang lebih tinggi. Ya untuk membeberkan fakta yang memang saya punya, ya selesaiin aja dulu statement saya gitu kan. Ini aja juga Marcel juga udah kurang tampil ya, entah kenapa gitu ya. Artinya saya juga nggak tahu gitu. Klarifikasi yang dari satu video saja belum selesai, ngapain saya bongkar dengan yang lain? Artinya ini kan perlu dipertanyakan juga. Jadi buat teman-teman yang merasa tahu gitu kan, merasa paham yang katanya oh ini tuh bukan settingan, iya monggo silakan, pendapat itu kan boleh. Manusia ini setiap insan ya kan, masyarakat gitu kan, itu kan punya hak prerogatif yang berbeda-beda, beda-beda sudut pandang. Artinya jangan sampai ya kita dipaksa gitu. Saya juga nggak maksa, saya kan hanya menegaskan di situ adalah disinyalir ini sudah direncanakan. Dia kalau terkait pengembangan dibilang ini semua adalah settingan secara mutlak. Saya tidak pernah menyatakan ini adalah settingan mutlak. Bisa tanyakan langsung kok. Iya, karena kan ya kalau saya memang pakai nama asli, nggak pakai nama Marcel Radival. Kalau ngecek Marcel Radival ya jelas tidak akan ditemukan. Karena memang nama asli saya tadinya kan privacy. Saya kalau gelar-gelar gitu kan sertifikasi harus pakai nama asli kan, sesuai KTP. Nah, akhirnya saya daftarkan Reiki itu KTP sesuai KTP. Gitu. Jadi kalau memang yang saya pertunjukan itu ya daminya, karena bahaya kalau misalkan yang aslinya dibawa kemana-mana, dirobek hilang nanti kan. Ya kan? Iya, makanya kalau saya pribadi sertifikasi pakai nama asli dan itu bisa dicek. Akhirnya gue cari tahu. Sebetulnya kalau kita mau cari tahu itu untuk publik itu bisa lihat langsung di ibhcenter.org. Kita ketik namanya di situ keluar. Nah, ketika awalnya nyari nama Marcel Radival itu nggak ada di IBH. Setelah kita cari tahu lagi, ternyata Marcel terdaftar di IBH itu bukan pakai nama Marcel Radival, tapi pakai nama aslinya. Kita carilah, dan ternyata betul ada. Ada, dia terdaftar di, kita lihat di dalam ya. Kalau dari luar, kalau dari website itu nggak kelihatan
tahun-tahunnya ya, nggak kelihatan, cuma kelihatan nama, nomor sama lokasinya doang. Nah, setelah gua cari tahu, Marcel itu terdaftar di IBH tahun 2012, bulan 11 tanggal 3. Oh gitu. 2012 ada datanya ada, terus trainernya pun ada, nggak perlu disebutin siapa nama trainernya, nanti malah jadi rame lagi kan. Nanti orangnya dicari-cari juga gitu kan. Trainernya ada, nomor Marcel tuh ada nomor anggotanya. Nah itu juga yang kita tegur. Jadi dia ternyata pas kita tanya, kok di media keluar nama Marcel Radifal. Ternyata itu hasil editan dia untuk nutupin nama aslinya doang. Gitu. Itu sempat kita tegur, ya itu nggak boleh begitu. Kalau mau jangan diganti sama Marcel Radifal, ditutup aja sekalian. Saya dengan Bang Awe sendiri dalam hal ini saya lebih menuntut sebuah klarifikasi ya, permohonan maaf yang memang secara tidak langsung ditimbulkan atas pemberitaan ya. Akhirnya berita-berita viral yang berkembang ini kan akhirnya menggiring ke beberapa opini. Karena saya sadar betul saya tidak melakukan kesalahan apapun. Karena di Indonesia ini edukasi bukan sebuah kesalahan. Seorang Marcel ini kita juga sangat berterima kasih yang mungkin selama ini Marcel telah membantu untuk mengungkap sebuah fenomena yang diduga di sana ada unsur penipuan dan juga cabul dan juga sebagainya gitu. Ini sangat saya sampaikan juga, itu terima kasih. Tapi kita sayangkan itu perlu lebih artinya lebih menggunakan adab, karena kan mungkin menurut saya seorang Marcel ini tidak paham tentang arti sebuah sopan santun dan sebagainya, ya banyak lah gitu. Artinya dalam hal ini ya saya namanya juga orang pengangguran gitu ya, jadi saya menilai ini ya hanya sebatas yang saya pahami saja begitu. Mungkin Marcel ini pemalu nih ya kan, ada Marcel ini menurut saya adalah orang yang pemalu gitu kan, karena bicara aja perlu disampaikan dari pihak orang lain. Nih saya mewakili Marcel aja ya di sini dalam hal ini sebagai orang yang pengangguran, saya mewakili Marcel. Saya meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat, baik yang saya kenal maupun saya tidak kenal. Saya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka apabila atas apa yang saya tayangkan selama ini, atas yang kami tayangkan selama ini ternyata menyebabkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, baik yang secara kami sadari maupun tidak kami sadari, baik yang secara langsung maupun tidak secara langsung. Semua itu adalah hiburan, karena seperti yang Marcel tayangkan juga bahwasanya semua itu adalah hal yang bersifat hiburan kalau di YouTube. Tapi apabila saya juga nggak tahu ternyata ini bisa menimbulkan sebuah kegaduhan, sekali lagi saya memohon maaf kepada seluruh masyarakat atas hal ini, baik yang ada dimanapun, saya memohon maaf gitu. Nah jadi ini adalah sebuah contoh ya, contoh apabila Marcel memang nggak tahu caranya minta maaf, saya udah kasih contoh nih ya. Dan saya secara legowo, saya maupun beberapa pihak pengangguran lainnya, saya beserta dengan juga Bang Awe, saya mewakili ya permintaan maaf ini atas nama Marcel begitu teman-teman. Terlepas dari polemik baru yang terjadi mengenai keabsahan sertifikat Marcel Radifal, perseteruan awal yang terjadi antara Marcel dengan Gus Samsudin hingga membuat namanya viral itu pun nampaknya tidak luput dari perhatian publik tentang kelanjutan masalah hukum yang tengah mereka hadapi. Pertanyaan besar pun kini muncul dari sejumlah kalangan yang namanya harus masuk terseret dalam pusaran konflik yang terjadi. Mereka turut mempertanyakan bagaimana sebenarnya perkembangan dari laporan polisi yang dilayangkan oleh Gus Samsudin terhadap Marcel di Polda Jawa Timur itu. Pasalnya hingga kini tidak ada kepastian ataupun pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait. Hal itu pula lah yang turut menguatkan tudingan yang muncul jika perseteruan Marcel dengan Gus Samsudin hanyalah gimik alias settingan belaka. Marcel yang sempat tersudut atas kehebohan yang terjadi terlebih dengan kemunculan Mbah Gareng mengakukan membuktikan setiap tudingan-tudingan yang beredar selama ini, bahkan ia pun berniat melaporkan sederet oknum yang dinilai selama ini telah merugikan dirinya. Bahwasanya Marcel ini membuat pernyataan ataupun statement di publik terkait tentang arena pertandingan antara Gus Samsudin, arena pembuktian antara Gus Samsudin dengan pihak Marcel sendiri. Tapi pada faktanya juga tidak ditanggapi kan oleh Marcel, artinya
Ya kenapa? Ya harusnya kamu klarifikasi lah gitu. Jangan sampai dia katanya kamu benar gitu kan, ternyata juga ada pembantahan dari pihak Polda Jatim, ternyata tidak ada arena-arena pembuktian dan juga sebagainya. Ini perlu kamu klarifikasi juga. Jadi settingan di sini itu disinyalir itu kan banyak, segi-segi apa aja gitu settingan. Tidak harus bicara tentang konten yang mungkin kebablasan bersama dengan Gus Samsudin begitu. Intinya saya maupun juga Bang Awai tidak pernah ada niatan untuk memperkarakan, artinya untuk memenjarakan, tidak ada. Tapi ingat, semua yang sudah masuk ke ranah pelaporan ke pihak kepolisian dari berbagai pihak ya harus diproses gitu kan. Saya hanya itu aja, jangan sampai ketika kita bilang ini sudah selesai sampai di sini saya tidak menuntut apa-apa. Yo enggak juga lah. Apa yang sudah dilaporkan oleh beberapa pihak itu ya diklarifikasi juga sel gitu. Ya silakan aja, karena memang saya berharapnya tuh kan selama ini kan kayak dilaporin, diapain, saya diem aja kan. Ini ibaratnya tuh saya menebar jaring. Ketika jaring saya udah banyak yang masuk, baru saya tangkap, saya angkat. Jadi sekali tepuk, banyak lalat yang saya matikan. Mas Udin dan antek-anteknya itu sekarang berusaha menggiring opini seolah-olah itu gimmick, seolah-olah itu settingan untuk menaikkan nama. Sumpah nih, saya bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Karena ini kalau saya nggak bersumpah, nanti dibilangnya kan nggak serius. Ini saya sumpah demi Allah Azza wa Jalla, sumpah demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan settingan, nggak ada unsur gimmick sama sekali, dan memang beneran saya datang ke sana untuk pembuktian, untuk mengedukasi masyarakat agar tidak ada lagi yang berobat ke sana. Di sisi lain, terlepas perseteruannya dengan para praktisi supranatural, kehebohan aksi Marcel yang begitu berani membongkar trik para dukun palsu kini membuatnya harus berurusan dengan banyak pihak. Niat baik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat luas agar tidak mudah percaya dengan hal-hal berbau klinik, kini nampaknya malah menjadi suatu bumerang tersendiri yang harus ia hadapi. Tidak sedikit tudingan yang dilayangkan kepada Marcel lantaran terlalu spesifik ketika membongkar trik pawang hujan. Meski dianggap telah menyerang kehormatan seseorang dengan gamblang, Marcel meyakinkan bahwa setiap apa yang ia lakukan, ia tidak pernah sekalipun berniat untuk menyudutkan satu pihak. Lantas, apakah langkah Marcel kali ini membongkar trik pawang hujan akan menjadi satu kesalahan fatal karena terlalu spesifik hingga menyerang kehormatan seseorang? Pawang hujan itu keperdukunan. Karena memang kalau dalam Islam sendiri yang mengatur hujan itu nggak bisa manusia, malaikat itu diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan manusia yang bisa menurunkan dan menghentikan hujan gitu. Toh apa yang dilakukan oleh Mbak Rara juga nggak mengganggu pesulap merah kok. Ya. Jadi saya kira seperti itu. Jadi oleh karena itu kita minta dia untuk secara etika meminta maaf sehingga akhirnya kemudian polemik tentang hal ini bisa berakhir sampai di sini. Minta maaf atas dasar apa? Saya nggak berbuat kesalahan apapun. Karena masa orang edukasi harus minta maaf? ya, yang karena harusnya minta maaf kan yang membohongi publik. Pawang hujan yang lagi viral, singing bowl, it worked. Gak usah sebut nama Rara. Tapi se-Indonesia karena kejadian di Mandalika itu pasti tahu itu adalah Rara. Jadi kita gak usah berdebat dengan masalah tidak menyebut nama. Ya. Jadi yang saya mau tegaskan di sini yang diinginkan oleh klien kami adalah permintaan maaf, saya sorry karena sudah menuduh sesuatu. Ya, stand up comedy itu kan gak benar. Karena Mbak Rara hadir di situ bukan untuk melawak. Ya, dia hadir di situ ada tujuannya untuk melakukan seperti apa yang dia lakukan. Andaikan dia di situ bukan untuk melakukan seperti apa yang dia lakukan, harusnya pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berwenang yang ada di Mandalika itu sudah mengamankan dia. Dia sudah menghadapi proses hukum. Ya, Mbak Rara sudah menghadapi proses hukum karena melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan di lokasi tersebut. Betul ya? Nah, tapi kan sampai hari ini tidak. Semuanya fine-fine saja. Yang main singing bowl kan banyak. Saya menjelaskan singing bowl itu tradisi Tibet, bukan tradisi Indonesia. Iya, sedangkan saya menjelaskan itu. Singing bowl itu aslinya untuk terapi, bukan buat geser hujan. Kan itu edukasi. Jadi siapapun, kalaupun di luar sana ada bukan dia tuh yang mainin. Jadi siapapun yang mainkan singing bowl, misalkan untuk bersihin rumah. Lah ini kan aneh. Bersihin rumah pakai sapu, bukan singing bowl gitu.
Ya saya menjelaskan edukasi itu masa harus minta maaf. Yang harus minta maaf yang menggunakan itu untuk hal yang salah. Berarti dia merasa. Iya kan? Yang tersinggung itu kan berarti yang salah. Yang saya bongkar itu kan yang salah. Yang saya bongkar yang nipu. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi to Me.